Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, kita mau dahului dulu dengan pembacaan doa. Silakan pimpin ketua kelas untuk memulai berdoa. Saya akan mengecek kehadiran kalian. Ahmad Ramadhani, Subhan Syamsul Arifin. Alhamdulillah semuanya hadir. Bagaimana keadaan kalian? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Mari kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah banggaku. Terima kasih dan dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, masihkah kalian ingat apa materi yang kemarin? Materi apa? Tentang sujud tilawah. Siapa yang akan menjelaskan? Silakan berdiri. Itu yang pojok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Sip, itulah yang dimaksud dengan sujud tilawah. Dan materi pada saat ini yang akan kita bahas tentang ibadah puasa. Ada beberapa kompetensi dasar yang terdapat dalam pembelajaran ini, yaitu nanti kalian bisa menganalisis ketentuan tentang ibadah puasa. Itu dari kompetisi dasar ibadah puasa. Dan dari pembahasan tentang ibadah ini, tujuan pembelajaran ini nanti saya harapkan nanti kalian itu bisa menjelaskan pengertian puasa dan juga dalilnya dengan baik dan benar. Juga diharapkan kalian juga dapat menjelaskan hukum, dalil, syarat, dan rukun puasa dengan baik dan benar. Juga dapat menjelaskan hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa dan juga beserta dalilnya. Bisa nanti juga dari tujuan ini, nanti kalian bisa menyebutkan amalan sunnah serta hal-hal yang dilarang pada bulan Ramadan atau bulan puasa. Itu nanti harapan kami dalam adanya pembelajaran materi tentang ibadah puasa. Ini gambar apa? Orang gila. Yang kalian bisa amati dari gambar orang gila ini dikaitkan dengan puasa, bagaimana? Orang gila itu tidak wajib puasa. Kenapa orang gila tidak wajib puasa? Akalnya tidak sempurna, tidak nyambung. Selanjutnya, kalian amati pada video ini, pahami isinya, dan persilakan untuk ditonton dengan baik. Baiklah, pada pembahasan kali ini kita akan memfokuskan kepada 6 materi topik, yaitu yang pertama tentang pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Agar ibadah puasa yang kita lakukan sah dan bernilai pahala, maka kita harus mengetahui syarat dan rukunnya. Di dalam syarat puasa itu terbagi menjadi 2, yaitu ada syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Adapun syarat wajib puasa, yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, yang keempat mampu atau kuat melakukannya,
5 suci dari haid dan nifas, dan yang keenam yaitu menetap atau bermukim. Selanjutnya ada syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa yaitu yang pertama ada niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Niat puasa yaitu adanya kesengajaan di dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa tanpa adanya niat maka tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Adapun beberapa sunnah puasa, yakni yang pertama makan sahur, yang kedua memberi buka puasa, yang ketiga memperbanyak amal soleh, dan yang keempat menyegerakan berbuka puasa. Selanjutnya, poin-poin tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Adapun beberapa hal yang dimakruhkan ketika puasa, berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi atau bersiwak, mencicip makanan walaupun tidak tertelan, memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau bersuntik, dan yang terakhir, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Selanjutnya, poin tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Selanjutnya, murtad atau keluar dari agama Islam, muntah dengan sengaja, bersetubuh, keluar darah haid atau nifas, keluar air mani yang disengaja, merubah niat puasa, dan yang terakhir, hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Adapun kesimpulan pada materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang puasa, merupakan suatu tindakan menghindari makan, minum, serta segala hal lain yang dapat memuaskan hasrat-hasrat psikis maupun fisik yang dilakukan pada masa tertentu. Makna dan tujuannya secara umum adalah untuk menahan diri dari segala hawa nafsu, merenung, mawas diri, dan meningkatkan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah puasa ialah melatih manusia untuk meningkatkan kehidupan rohani. Nafsu jasmani yang terdapat dalam diri tiap individu harus diredam, dikembalikan, dikendalikan, dan diarahkan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan yang mulia. Di adanya video tersebut bahwa puasa itu adalah menahan diri atau mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Kita menahan dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkannya. Itulah kesimpulan dari puasa. Dan selanjutnya saya akan bagi tiga kelompok. Ada kelompok 1, 2, dan 3 untuk berdiskusi dari adanya video tersebut sesuai pemahaman kalian dari adanya video tersebut. Ada yang sudah selesai dari hasil diskusi kalian? Kelompok 1 sudah? Selanjutnya dari hasil diskusi kalian, silakan 2 orang mewakili kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian puasa. Secara bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut istilah syariat puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Di antara kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan? Silakan kelompok 3. Pertanyaan kelompok 1, wajibkah orang kafir berpuasa? Wajibkah orang kafir berpuasa? Bagaimana jawabannya untuk kelompok 1? Silakan dijawab. Tidak wajib. Ya, itu jawabannya, bahwa orang kafir itu tidak wajib. Untuk kelompok 2
Silakan presentasikan kelompok 3 ini ya. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. 6 guna puasa. A. Makan sahur. B. Melanjutkan makan sahur. C. Menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. D. Membaca doa ketika berpuasa. Itulah hasil dari diskusi kelompok 3. Mungkin di antara kelompok 1 atau kelompok 2 ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 3, silakan. Ayo kelompok 2. Ingin bertanya tentang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kelompok 3, bagaimana doa untuk berbuka puasa? Bagaimana doa ketika berbuka puasa? Silakan dijawab untuk kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya tinggal kelompok 2 yang belum presentasi. Dipersilakan untuk maju 2 orang mewakili kelompok kalian. Persilakan. Rukun puasa ada 2. Yang pertama niat, yaitu mengajar untuk berpuasa. Dan niat berpuasa Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shomawadin al-adil fadil di Ramadana di sanati fadlillahi ta'ala. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin di antara kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang ingin ditanyakan dari hasil diskusi kelompok 2, silakan. Siapa yang ingin bertanya? Oke, dari kelompok 1 silakan tanyakan. Bagaimana niat puasa serta artinya? Bagaimana niat puasa serta artinya? Silakan dijawab untuk kelompok 2. Nawaitu shomawadin al-adil fadil di Ramadana di sanati fadlillahi ta'ala. Artinya, aku berniat berpuasa di sehari untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan kelompok 1 tentang niat dari puasa. Nah, itulah hasil diskusi dari kalian semua, dari masing-masing kelompok. Dari adanya hasil diskusi ini, saya akan memberikan penilaian terhadap hasil diskusi kalian dari tiap-tiap kelompok. Dari kertas ini untuk kalian nilai, maka silahkan, tak harus dari kelompok kalian sendiri. Bisa untuk kelompok orang lain, bisa untuk kelompok 1 menilai kelompok 3, atau kelompok 3 menilai kelompok 1. Sekiranya menurut kalian itu lebih bagus daripada hasil kelompok kalian, silakan dinilai. Sudah selesai semua memberikan penilaian. Oke, kita lihat dari hasil penilaian kalian sendiri ini. Dari kelompok untuk kelompok 1 dapat 7 hati. Berikutnya untuk kelompok 2 ada 3 hati yang diperoleh kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok 3 kita hitung bersama-sama ada berapa hati? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 hati. Mana di antara 3 kelompok ini yang paling banyak dapat hati? Kelompok 1. Dan tetap semangat untuk kita semua. Itulah hasil penilaian. Mungkin itulah materi yang sudah kita lalui. Semoga materi ini bermanfaat, bisa dijadikan bekal pada saat kita melaksanakan puasa, baik puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacaan doa.